A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mancing ikan tapi dapatnya berlian. Kunci kebaikan adalah ridho dengan pemberian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen bahagia, kita pengen hidup ini senantiasa bersemangat dan selalu optimis, maka kita harus optimis atau ridho dengan apa yang Allah kasih. Karena ada di antara kita yang mungkin punya cita-cita menjadi orang kaya, menjadi orang besar, tapi Allah takdirkan hanya pertengahan. Atau ada di antara kita yang Allah jadikan sebagai pengusaha, ada yang Allah jadikan sebagai guru, ada yang Allah jadikan sebagai marbot, atau ada juga yang hanya sebagai seorang tukang beca. Dan itu semua adalah bagian daripada Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah atur. Kan nggak mungkin semuanya misalkan jadi presiden, nggak mungkin. Pasti ada menteri, ada bawahan, ada bagian pembersih, dan seterusnya. Kita boleh saya bercita-cita semuanya. Kita bercita-cita pengen jadi dokter semuanya. Nggak mungkin. Karena dokter butuh pasien. Dokter butuh asisten. Dokter butuh pembersih-bersih juga. Intinya adalah bagaimana sinergi itu terjadi sehingga kehidupan ini menjadi balance. Nah, kebanyakan di antara manusia itu adalah tidak ridho dengan apa yang Allah kasih. Dan itu yang akan membuat kita menjadi sengsara. Kita ditakdirkan menjadi orang miskin, kita pengen jadi orang kaya. Kita tidak bersyukur dan apa yang kasih. Kita bahkan mungkin seperti dulu kejadian di surga. Bagaimana setan laknatullah alaih menginginkan kebaikan yang Allah berikan kepada Nabiullah Adam itu hilang. Sifat hasad itu adalah yang pertama hadir dalam kehidupan manusia. Setan menginginkan kebaikan itu hilang pada Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, oleh karenanya teman-teman, kalau sekarang kita tidak bersyukur dengan apa yang ada, boleh jadi kita akan menginginkan tetangga yang setiap hari dia tersenyum, bahagia, suatu hari dapat mobil dari perusahaan, kita menginginkan itu hilang, dan seterusnya. Yang ada hanya kita akan terus menjadi hamba yang tersakiti. Orang bahagia, kita yang sakit. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri apa yang Allah kasih. Jadi inti daripada kebahagiaan hidup ini, kita ridho dengan apa yang Allah kasih. Setidaknya kita ini jadi manusia, teman-teman. Coba bayangin kalau kita dulu Allah ciptain jadi binatang. Binatang yang mungkin besok bentar lagi nih kurban nih. Dia akan dikurbankan. Coba bayangin teman-teman, kalau kita dijadikan kambing atau sapi, bentar lagi udah dikurbanin. Kemarin teman saya cerita, waktu lagi workshop dan ada penyembelihan hewan kambing, bagaimana dia melihat itu si hewan, pas mau disembelih, air matanya keluar. Nggak tega dia, nggak jadi motongnya. Dia nggak tega melihat si sapi atau si kambing itu mengeluarkan air mata. Mungkin dia sedih, sehingga dia nggak jadi menyembelihnya, nggak tega digantikan sama orang lain. Kenapa? Karena dia memiliki hati. Padahal kalau tukang jagal jangan sampai begitu. Nah, sekali teman-teman, kita bersyukur meskipun tidak menjadi orang yang kaya atau belum sukses lah. Anggap belum sukses. Hari ini kita masih perlu kadang minta bantuan tetangga, kadang pinjem ke teman misalkan untuk makan sehari-hari atau untuk kebutuhan kita.
ya masih bersyukurlah. Kita masih ada di dunia, kita masih bisa berusaha. Tinggal kita minta kepada Allah. Sejatinya itu. Kan kata Allah dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku kabulin. Gitu kan. Tinggal kitanya senantiasa selalu meminta. Karena ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau kita ini seorang mukmin, kita punya senjata. Kalau hari ini Israel, Gaza, mereka punya senjata bom nuklir untuk saling menjatuhkan, maka kita sebagai seorang muslim punya senjata untuk bisa menjadi apa yang kita inginkan. Pengen jadi pengusaha, tinggal minta, ya Allah jadikan saya pengusaha. Tinggal nanti Allah akan merealisasikan apa yang kita minta. Tapi jangan juga minta-minta tapi nggak ada usaha. Sebagaimana dahulu di zaman Umar bin Khattab, ada sahabat yang kerjanya di masjid aja. Dia minta-minta. Maksudnya minta-minta tuh berdoa, tapi tidak berusaha, maka disuruh berusahalah, cari keluar. Jangan cuma hanya minta, tapi nggak usaha. Sampai seperti itu teman-teman. Nah oleh karenanya, inti daripada kehidupan kita ini, kalau kita ridho, insya Allah kita bahagia. Kita nggak akan istilahnya julid sama tetangga, dengan sahabat yang tiba-tiba diangkat pangkatnya, temen yang keseharian sama seperti kita, tapi dia selalu naik dari posisi di kerjaannya dan seterusnya. Dan itu semua adalah bagian daripada takdir Allah. Takdir Allah itu selalu yang terbaik. Tinggal kita menyikapinya, begitu kalau kata Agim. Kalau kita menyikapinya dengan baik, dengan dewasa, maka everything is okay. Ya, karena ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Kalau dia dikasih kebahagiaan, dia bersyukur. Maka itu kebaikan. Tetapi jika dia ditimpakan kesulitan, dia bersabar, dan itu juga kebaikan. Semuanya menjadi baik ketika kita adalah seorang muslim. Itulah kenapa itu yang menjadi inti daripada kehidupan kita, bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan manusia bersyukur, dijadikan beriman, itu bersyukur, karena kita akan bisa mendapatkan yang namanya surga. Surga ini hanya bagi mereka yang beriman. Yang gak beriman enggak. Makanya kita berdoa mudah-mudahan keberadaan kita dimanapun berada bisa menjadi wasilah hidayah. Hidayah bagi sahabat-sahabat kita yang non-muslim, yang masih belum mengenal Islam. Maka ketika hidayah ini muncul melalui kita, maka Masya Allah, itu besar pahalanya. Setiap apa yang dia lakukan, itu akan menjadi poin yang akan bermuara, akan mengalir kepada kita. Sebagaimana nanti kalau kita sudah meninggal, setiap amalan kita di dunia ini akan mengalir. Tapi hanya 3 yang mengalir ketika kita sudah meninggal. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah mudah-mudahan kita semua senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah kasih hari ini. Dan kita bisa mengamalkan ini, mendapatkan ini ketika kita sudah meninggal. Maksudnya ini tuh tadi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Yang mana ketiga itulah yang hanya akan bisa sampai pahalanya kepada kita ketika kita sudah meninggal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu pasti ada waktunya. Kita nggak tahu kapan meninggalnya. Yang pasti sebelum kita meninggal, yuk ramai-ramai kita manfaatin keadaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan sekali lagi, semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah kasih, sekecil apapun. Karena Allah pasti berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, akan aku tambahin. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.